وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, faqala ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi anwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalik minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat sungguh menarik, sungguh mengagumkan, di mana Allah mengatakan innamal mu'minun. Innama kalau kita tahu adalah satu kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti pembatasan. Namanya adalah adatun min adawatil hasr. Jadi innamal mu'minun kalau kita artikan adalah sesungguhnya orang yang beriman itu hanya yang bagaimana orang yang beriman. Allah lanjutkan ayatnya alladzina amanu billahi wa rasulih. Yang pertama, ia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian definisi yang kedua Allah lanjutkan summa lam yartabu. Tidak cukup dia hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia harus memiliki iman tanpa keraguan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah mengatakan mana buktinya kalau orang-orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak memiliki sedikit pun iman, tidak memiliki sedikit pun keraguan dalam iman. Allah mengatakan buktinya orang-orang yang seperti itu, mereka pasti akan jahadu, mereka akan berjihad di jalan Allah dengan harta benda, dengan nyawa, dengan raga, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang yang seperti itu, kata Allah, adalah orang-orang yang sodik, adalah orang-orang yang jujur, adalah orang-orang yang benar dalam keimanan, saudara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya garis bawahi dalam ayat tadi adalah di mana Allah mengatakan summa lam yartabu, yaitu definisi orang yang betul-betul mukmin yang sejati adalah tidak memiliki keraguan dalam iman. Artinya Allah ingin memberikan informasi kepada kita, ingin memberikan kita informasi supaya menjadi refleksi bagi kita bahwasannya mukmin yang sejati, bahwasannya mukmin yang benar-benar mukmin adalah dia yang tidak memiliki keraguan dalam iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa maksud daripada tidak memiliki keraguan dalam iman? Maksudnya adalah apapun yang datang dari Allah, suka tidak suka, berat maupun ringan, masuk logika atau tak masuk di logika, kita terima dengan iman, kita terima dengan hati, bukan kita terima dengan logika atau otak. Artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah ya lakukan. Kita diperintahkan oleh sholat ya sholat, Allah perintahkan kita tinggalkan maksiat ya tinggalkan, tanpa ada mengeluh, tanpa ada protes, tanpa ada yaitu pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ada sedikit contoh-contoh konkret bagaimana orang memiliki iman tanpa ragu. Sekarang kita masih ada di bulan Dzulhijjah. Kalau kita ingat bulan Dzulhijjah, tentu kita ingat manaqibnya Nabi Allah Ibrahim. Tentu kita mengingat daripada bagaimana perjuangan istrinya Siti Hajar, juga perjuangan anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam.
Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim. Berpuluh-puluh tahun beliau meminta anak. Sampai beliau setiap hari berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang baik, anak yang soleh. Tapi beliau diberikan anak pada saat beliau berumur 86 tahun. Beliau lanjut usia, baru Allah berikan anak kepada beliau. Tapi yang menarik bukan di situ. Yang menarik adalah pada saat Nabi Ismail lahir, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk tinggalkan anaknya Nabi Ismail, juga tinggalkan istrinya Siti Hajar di padang pasir. Kalau Nabi Ibrahim sosok yang menerimanya dengan logika, ayah mana yang mau tinggalkan anaknya di padang pasir? Kalau pakai logika, ayah mana yang mau tinggalkan istrinya di padang pasir? Padang pasir dalam keadaan kering kerontang, padang pasir dalam keadaan panas yang luar biasa, padang pasir enggak ada perkebunan, padang pasir enggak ada air. Tapi Nabi Ibrahim adalah sosok yang punya iman tanpa keraguan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, masuk logika atau enggak masuk logika, ya beliau terima, hadirin. Akhirnya beliau tinggalkan anaknya, beliau tinggalkan istrinya di padang pasir. Sekarang kita lihat bagaimana Siti Hajar istrinya. Siti Hajar pada saat ditinggalkan di padang pasir, kata Siti Hajar, ya Ibrahim, ini kemauan siapa? Kalau ini kemauanmu, mana boleh kau tinggalkan istrimu di padang pasir? Mana boleh kau tinggalkan anakmu di padang pasir? Ini anak masih bayi, ini anak masih lemah, ini anak masih nggak bisa apa-apa. Sedangkan aku adalah seorang perempuan. Kemudian Nabi Ibrahim tatkala beliau menjawab Siti Hajar, beliau mengatakan, wahai istriku, ini perintah Allah. Tatkala Siti Hajar tahu bahwasanya itu perintah Allah, ya lakukan. Beliau mengatakan, sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat wahai suamiku. Kalau itu perintah Allah, tinggalkan aku, tinggalkan anakku, tinggalkan anakmu juga di sini. Silahkan kembali. Karena aku yakin manakala itu yang adalah permintaan dari Allah, manakala itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku yakin Allah yang akan jaga aku dan anakku. Beliau enggak mengeluh, saudara. Kemudian yang menarik lagi, kita lihat bagaimana Nabi Ismail. Pada saat Nabi Ismail beliau beranjak menuju remaja, datang lagi Nabi Ibrahim. Bukan untuk menjemput daripada Nabi Ismail, tapi datang untuk menyembelih atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ismail namanya remaja yang soleh, remaja seorang nabi luar biasa, punya iman tanpa ragu. Pada saat Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya beliau akan menyembelih anaknya Nabi Ismail, beliau mengatakan, ya abadi, if'al ma tu'mar. Justru seorang anak mensupport ayahnya untuk melakukan perintah dari Allah, walaupun kalau dipikir pakai logika, anak mana yang mulai kecil sudah ditinggal ayahnya, yang mulai kecil sudah ditinggal ke padang pasir, tapi pada saat beliau beranjak remaja, datang ayahnya kemudian disembelih. Anak mana yang mau disembelih oleh ayahnya sendiri? Enggak ada. Tapi namanya Nabi Ismail adalah pemuda yang punya iman tanpa ragu. Akhirnya beliau mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keluhan, tanpa ada protes. Itulah yang hendaknya menjadi refleksi bagi kita, dan kita harus sadar bahwasanya logika, kita punya logika sangat terbatas, dan kita harus nurut dengan yang membuat logika kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang menarik, bukan hanya di zaman kenabian yang mereka punya iman tanpa keraguan, tapi kita lihat bagaimana sahabat Nabi Muhammad. Terbaru sahabat Nabi Muhammad. Pada saat satu kali Rasul dengan para sahabatnya, pada saat itu sebelum Allah Subhanahu wa taala melarang minuman keras, kita tahu bersama bahwasannya di zaman Arab dulu, minuman keras atau minuman khamr menjadi akar budaya yang erat di sana, saudara. Sehingga tidak ada satu pesta pun yang di sana nggak ada minuman keras. Pasti ada minuman keras. Mereka siapkan di gelas-gelas mereka, mereka siapkan di gentong-gentong mereka, mereka siapkan di kendi-kendi mereka. Tapi pada saat Rasulullah dengan para sahabatnya, turun ayat
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Pada saat ini ayat khamr turun, Nabi dengan para sahabat, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, mulai hari ini, mulai detik ini, khamr haram untuk dikonsumsi ila yaumil qiyamah. Ada satu sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang di pinggir kota Madinah ada kita punya sahabat yang mereka sedang pesta. Tentu dalam pesta mereka banyak minuman keras, di kendi-kendi, di gelas-gelas, mereka keluarkan modal besar, mereka keluarkan biaya yang enggak sedikit ya Rasulullah untuk mereka lakukan pesta di malam ini. Izinkan aku ya Rasulullah untuk memberitahu mereka bahwasannya mulai hari ini, mulai detik ini, khamr haram untuk dikonsumsi. Akhirnya berangkat ini sahabat ke pinggir kota Madinah. Beliau berlari saudara, akhirnya beliau mengatakan dari jauh, ya ayuhan nas, stop dulu pestanya, jangan kau lanjutkan. Para sahabat bingung. Selama ini nggak ada yang berani larang mereka dalam pesta. Akhirnya mereka saling tatapan. Mereka mengatakan kepada sahabat ini, kenapa kok engkau tergesa-gesa? Apakah Rasulullah dalam bahaya? Apakah ada panggilan untuk perang atau jihad? Kemudian orang ini mengatakan, sahabat ini, la huwa fi khair wa afiyah, Nabi nggak apa-apa, Nabi dalam keadaan baik, Nabi dalam keadaan sehat. Terus kenapa kok kau hentikan kita punya pesta? Kemudian sahabat ini mengatakan, aku tadi sedang duduk-duduk dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah. Kemudian Rasul mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya minum khamr mulai hari ini, mulai detik ini ila yaumil qiyamah haram untuk dikonsumsi. Hadirin, ini semua sudah siap. Kendi mereka penuh dengan minuman keras. Gelas mereka penuh dengan minuman keras. Gentong-gentong mereka penuh dengan minuman keras. Mereka sudah siap untuk pesta. Tapi tatkala mereka mendengarkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya mulai saat itu haram untuk mengkonsumsi khamr, mereka berdiri dari tempat duduknya, mereka pecahkan mereka punya gelas, mereka pecahkan mereka punya kendi, mereka pecahkan mereka punya gentong yang berisi dengan minuman keras. Bahkan yang menarik, ada beberapa sahabat, mereka sudah minum khamr, terlanjur. Mereka masukkan tangannya ke mulutnya, mereka kolek supaya apa yang ada dalam perutnya daripada khamr keluar, saudara. Mereka nggak tanya, loh kenapa hari ini? Kan kita sudah keluar uang banyak. Kenapa nggak besok saja atau minggu depan? Kita punya sahabat Nabi Muhammad SAW adalah mereka orang yang punya iman tanpa ragu. Walaupun sudah menjadi budaya yang erat, walaupun sudah menjadi keniscayaan yang luar biasa dalam minuman khamr, mereka nggak mau. Kalau syariat turun, ya tinggalkan budayanya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Artinya di sini juga ada pesan bahwasanya kita punya Nabi Rasul SAW menjadi pendidik yang luar biasa kepada para sahabatnya. Kemudian contoh yang kedua yang menarik tentang hijab. Kita tahu sebelum syariat hijab turun, wanita-wanita di sana mereka tidak pakai hijab. Mereka punya rambut terurai, mereka punya leher kelihatan. Tapi pada saat satu malam, di kota Madinah semua sudah tidur. Perempuan-perempuan sudah tidur. Bahkan kebanyakan sahabat sudah tidur. Ini tinggal segelintir sahabat, hadirin. Kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nabi, qul li aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anakmu, juga katakan kepada orang perempuan yang beriman bahwasanya mulai malam ini, mulai hari ini, mulai detik ini haram umat Islam yang perempuan untuk tidak memakai hijab. Wajib bagi mereka untuk pakai hijab. Ini depan Nabi cuma segelintir sahabat. Tapi walaupun begitu, besok paginya hadirin, tatkala mereka perempuan-perempuan para sahabiyah, mereka dengar dari ayah-ayah mereka, mereka dengar dari anak-anak mereka yang laki, mereka dengar dari saudara-saudara mereka
bahwasannya Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban memakai hijab, mereka langsung pakai hijab mereka. Paginya nggak ada satupun mukminah yang keluar tanpa memakai hijab. Ini menunjukkan bukan hanya para sahabat Nabi, tapi walaupun perempuan yang mereka nggak bertemu dengan Nabi, yang mereka hanya mendengarkan informasi daripada sahabatnya, daripada ayahnya, daripada anaknya, juga memiliki iman tanpa keraguan. Oleh karenanya kesimpulan dalam ceramah ini adalah ayo kita kuatkan iman supaya belajar untuk mendapatkan apapun syariat kita dapatkan dengan iman kita, dengan hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, lakukan saja apa yang diperintahkan, tinggalkan saja apa yang dilarang, maka Allah akan janji memberikan kita jalan keluar. Man jahada fina lahdiyannahum subulana. Siapa yang selalu berjihad kepada kami, selalu yaitu melakukan apa yang kita perintahkan, selalu membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, lanahdiyannahum subulana. Di situ ada janji-janji, ada ketegasan-ketegasan, mulai dari lam taukid, mulai dari nun taukid, lanahdiyannahum subulana, maka kita akan tunjukkan kepada dia daripada subul, yaitu jalan-jalan kami. Oleh karenanya mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.